Selamat malam. Eee, jadi hari ini saya mau sharing tentang, Bushido ya. Nah, jadi, teman-teman mungkin sering ada yang pernah dengar mengenai Bushido. Jadi apa sih Bushido gitu ya. Jadi Bushi itu artinya samurai. Nah, Do itu artinya, jalan ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah, jalan samurai. Jadi, mirip dengan kode etik kode etik ya kalau misalnya kita bilang ya. Jadi istilahnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang, samurai. Nah, sebenarnya, Bushido ini tidak melulu punya orang Jepang saja. Jadi misalnya, seorang prajurit dari, Keraton Yogyakarta atau mungkin dari Keraton Mangkunegaran misalnya. Jadi dia pasti punya satu pride ya. Jadi bahwa ada kode etik yang eee, harus dia jalankan ya, harus dia pegang teguh gitu ya. Itulah yang membedakan dia, sebagai seorang prajurit dan yang tidak. Nah, jadi Bushido itu adalah sebuah kode etik ya. Tapi sebenarnya saya agak tidak begitu suka untuk menerjemahkan Bushido ini sebagai sebuah kode etik ya. Karena lebih luas dari situ. Jadi karena do itu artinya jalan. Jadi misalnya dalam bahasa Jepang kita juga mengenal sado. Nah, sado ini artinya adalah kalau banyak diterjemahkan menjadi upacara minum teh. Tapi secara kanji itu banyak dia itu adalah sado itu jalan teh. Jadi jalan ini adalah jalan menuju pencerahan, jalan menuju pencapaian diri. Nah, melalui media teh. Nah, kalau Bushido itu adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan diri, untuk mencapai pencapaian diri melalui profesi yang bernama bushi atau prajurit. Nah, ada juga misalnya kodo. Nah, ko itu artinya keharuman. Do atau misalnya lebih ke harum-haruman ya. Jadi bau ya. Nah, jadi kodo itu kita membaui berbagai macam bau-bauan ya. Jadi istilahnya semacam dupa ya. Nah, dupa ini kan ada berbagai macam jenisnya ya. Nah, itu kita bedakan. Itu juga ada upacara untuk membedakan beberapa jenis dupa. Nah, ini ada juga di Jepang. Nah, ada juga misalnya kita bilang ikebana. Ikebana itu bahasa lainnya adalah kado. Jadi jalan bunga ya. Nah, ini juga orang Jepang itu menggunakan istilah jalan untuk mengekspresikan teknik, untuk mengekspresikan art ya. Nah, karena begini, sebenarnya ketika kita sedang belajar sesuatu, itu kita adalah memasukkan suatu aturan-aturan ke dalam otak kita. Jadi misalnya kita belajar matematika, kita belajar misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, kita belajar mengenai hukum Pitagoras, kita belajar tentang trigonometri dan sebagainya. Nah, itu awalnya kita harus terima dulu. Nah, walaupun memang dalam proses itu akan terjadi suatu gejolak dalam diri kita ya, karena teori-teori itu kadang tidak sesuai dengan pengalaman kita ya. Nah, jadilah kita melihat ada suatu fase kritis dalam hidup kita ya. Jadi istilahnya kita berusaha untuk mengkritisi hal tersebut. Nah, akan tetapi ketika kita sudah melewati fase itu dan kita sudah bisa melihat dunia ini dalam dalam istilahnya tersekat-sekat dalam beberapa hukum tersebut ya. Nah, sehingga kita akan masuk ke suatu tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu pencapaian diri. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada suatu peribahasa yang namanya kata ni haite kata o deru. Jadi jadi kata itu kan dalam karate ada kata gitu ya. Kata itu artinya bentuk ya. Jadi pertama adalah kita masuk dalam bentuk,
Nah, untuk kemudian kita harus keluar dari bentuk itu, mencapai istilahnya diri kita sendiri. Jadi kita mungkin belajar hal yang sama, akan tetapi setelah kita asah itu ya, maka pelajaran yang sama itu buat saya dan buat Anda itu pasti akan berbeda. Nah, inilah yang dicapai. Oleh karena itu kita belajar sesuatu yang universal, tapi hasilnya sangat subjektif. Ketika kita sudah mencapai tahapan tertentu, karena apa yang ada di saya dan apa yang ada di Anda, pengalaman yang saya miliki dan pengalaman yang Anda miliki pasti berbeda. Nah, inilah yang dinamakan kita subjektivitas juga sebenarnya. Jadi pada saat kita belajar di awal itu kita akan belajar secara universal. Nah, terus kemudian ketika setelah itu ya kita akan berusaha mengekspresikan dengan bahasa-bahasa tersebut. Nah, baru setelah itu kita akan keluar dari pakam tersebut untuk menciptakan pakam baru ya, yang sesuai dengan sense kita ya, rasa kita. Oke. Nah, balik lagi tentang Bushido ini ya. Nah, jadi ini adalah semacam jalan ya. Nah, jadi dulu ketika misionaris Yesuit itu datang ke Jepang tahun 1500-1600-an ini ya. Ini mereka agak sulit untuk menerjemahkan misalnya agama yang mereka bawa ya. Ini agama Kristen ya. Nah, karena agama Kristen itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi Kristokyo. Kyo itu artinya ajaran Kristen ya. Nah, ini juga sebenarnya Bukkyo itu juga ajaran Buddhis juga seperti itu. Nah, kan tapi Jepang sendiri itu sudah lebih advance ya dalam bidang ini, dalam arti istilahnya segala sesuatu itu harus dilakukan. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu juga sangat dalam ya. Dalam arti istilahnya kita memiliki kata menjalani ya. Jadi jalan itu kan ya jalan ya. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan oleh orang Jepang tadi ya, tentang do itu adalah jalan. Tapi mereka tidak punya sebuah kata untuk mengekspresikan bagaimana kita lewat di jalan itu ya. Bahasa Indonesia punya ya. Jadi menjalani, melakukan. Laku itu kan dari kata laku itu kan sebenarnya bertapa ya. Laku apa ini dalam bahasa Jawa juga sebenarnya laku apa ini kan juga ada merupakan suatu proses pengembelengan diri, itu namanya laku ya. Nah, tapi kita tinggal menambah imbuhan mekan jadinya melakukan ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa dalam bahasa Indonesia juga ya. Nah, cuman karena terlalu sering kita pakai sehingga kita kita lupa bahwa bahasa yang kita pakai ini sebenarnya sangat dalam ya. Nah, justru ketika kita belajar bahasa lain, ketika kita masuk ya, tercemplung dalam kebudayaan lain, itu baru sadar bahwa sebenarnya budaya kita itu sangat menjunjung nilai-nilai spiritual, tapi dalam arti luas ya, yang sangat luas. Jadi banyak orang yang membedakan antara nilai spiritualitas dengan nilai sains ya. Saya tidak membedakan itu ya, karena itu adalah hal yang sama. Ya, jadi sains pun adalah sebuah proses juga ya, yang sebuah proses yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan suatu objektivitas yang paripurna. Ya, itu juga salah satu. Ya, nah ini juga merupakan suatu sikap batin ya. Nah, sikap batin ini adalah bagaimana kita menerima hal-hal yang istilahnya objektif ini untuk menjadi sikap kita dalam bertindak, berpikir juga. Ini juga merupakan olah batin juga. Oke, nah ini yang ingin saya tadi sampaikan bahwa tentang Bushido tadi ya. Jadi Bushido ini adalah jalan kesatria. Nah, jadi bagaimana nih kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bukan Bushidonya yang akan kita aplikasikan, tapi lebih ke bagaimana kita mencari
media. Jadi supaya kita bisa kita bisa lebih masuk ke dalam sana dan kita mendapatkan beberapa istilahnya pelatihan-pelatihan mengenai bentuk-bentuk dasar di sana sehingga kita bisa paripurna melalui media tersebut. Oke.